Entah karena memang kesaktian dari batu agar-agar itu, atau karena si Kade ini telah dihipnotis atau bagaimana, tapi yang jelas Kade melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tangannya tidak lecet, tidak terluka, bahkan tidak sakit sedikit pun ketika dicekcak menggunakan parang yang sangat mengkilat tersebut. Di sana Kade mulai kagum dan benar-benar percaya dengan apa yang diceritakan oleh si Pak Mangku. Nah, ketika itu Pak Mangku kan bilang, si Kade ini memang seseorang yang spesial. Dan kalau Pak Mangku Gede mau merekrut si Kade masuk ke perkumpulan X mereka, Pak Mangku bisa menjamin perkumpulan X ini akan makin besar dan makin cepat merekrut orang-orang memutih yang mau belajar dan juga kayak berilmu di perkumpulan tersebut. Nah, anehnya Semeton, ketika si Pak Mangku ini kayak meminta bekal kepada si Pak Mangku Gede, si Pak Mangku Gede ini hanya fokus menatap wajahnya si Kade tanpa berbicara sedikit pun. Sampai setelah si Pak Mangku Gede ini selesai menatap si Kade, dia bilang kayak gini, "Maaf ya Mangku, kalau ini saya kasih gratis, itu nanti saya tekor. Saya menjual ini sampai 50 juta kepada orang-orang kaya seperti artis, pejabat, dan yang lain sebagainya." Ketika itu Pak Mangku kayak kaget, kok tumben si Pak Mangku Gede ini mematok harga segitu. Pak Mangku pun bingung Semeton. Dan ketika Pak Mangku Gede ini bertanya kepada Kade apakah Kade benar mau masuk ke perkumpulan X, Kade waktu itu masih bingung, dia tuh tidak menjawab, dia tuh cuma kayak. Nah, sepertinya si Pak Mangku Gede ini tahu kalau Kade masih bingung. Si Pak Mangku Gede ini bilang kepada Pak Mangku, "Kamu bicarakan dulu dengan muridmu, nanti kalau sudah ada kepastian baru telepon saya." Setelah itu akhirnya Kade dengan si Pak Mangku pun pulang ke rumahnya si Pak Mangku. Di dalam perjalanan ini Semetonnya, si Pak Mangku menjelaskan kepada Kade Semeton betapa sakti, betapa kebal, betapa kayanya si Pak Mangku Gede dengan menjual barang-barang seperti itu. Ini tuh seperti bekal anti gores, anti luka, anti lecet, pokoknya anti-anti yang lain. Kade mendengar ini kayak, kok kene? Dia memang melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi kan kayak, apa benar ada batu yang bisa melindungi kita dari bahaya apapun? Nah, ketika di dalam mobil ini, dalam perjalanan pulang ke tempatnya si Pak Mangku tuh kayak juga bilang gini loh, "Kok tumben ya saya bawa murid yang spesial seperti kamu ini, kok Pak Mangku Gede meminta uang gitu loh sampai 50 juta. Nah, menurut Pak Mangku itu biasanya ya sebetulnya dari dulu dia kan sering sekali memperkenalkan murid-murid baru yang dianggap jenius agar bisa masuk ke perkumpulan X ini. Tapi memang menemui si Pak Mangku Gede dulu. Pak Mangku Gede selalu memberikan bekalnya ini secara cuma-cuma kepada murid yang dibawa oleh si Pak Mangku. Tapi kok tumben Pak Mangku Gede meminta uang 50 juta rupiah kepada si Kade kalau memang si Kade ini mau mendapatkan bekal tersebut. Pak Mangku tuh kayak bingung gitu lah sementara. Nah, ketika sampai di rumahnya si Pak Mangku, Kade baru saja ingin ngegas, ingin pulang ke rumahnya dia. Tiba Pak Mangku memanggil si Kade dan bilang, nah si Pak Mangku Gede ini bilang di chat, kalau memang si Kade ini ingin masuk ke perkumpulan X ada 2 syarat. Pertama, harus membeli bekal tersebut dulu agar nanti bisa terlindungi oleh sesuatu yang mungkin akan membahayakan ketika sudah masuk di perkumpulan X. Dan yang kedua, kalau Kade tidak punya uang 50 juta rupiah untuk membeli barang tersebut, Kade cukup membawa istrinya ke tempatnya si Pak Mangku Gede, dan si Pak Mangku Gede akan memperkerjakan istrinya Kade di sana. Pak Mangku Gede berjanji tidak akan mengapa-ngapakan istrinya, hanya bekerja saja di sana selama 2 bulan. Dan setelah 2 bulan itu, Pak Mangku Gede akan memberikan paice atau batu agar-agar tersebut ke Kade. Kade yang mendengar titah dari si Pak Mangku Gede kayak boom. Apa maksudnya kok istri saya diminta bekerja di sana selama 2 bulan? Kade ini kan berasal dari keluarga yang makmur, dia tuh tidak kekurangan uang semata. Dan apa maksudnya? Kok bisa-bisanya si Pak Mangku menekankan atau menyampaikan titah dari Pak Mangku Gede? Ketika itu Pak Mangku bilang kepada Kade sebetulnya ini tuh kesempatan yang luar biasa. Kalau kamu ingin menjadi balian sakti, kebal, dan juga cepat kaya, saya sarankan kamu mengikuti apa titah dari si Pak Mangku Gede ini. Kalau kamu punya uang, bayar 50 juta. Tapi kalau kamu tidak punya uang,
biarkan saja istrimu bekerja di sana, atau juga istrimu nanti tidak akan diapa-apakan. Tapi entah kenapa semeton, saat si kadek mendengar perkataan dari si Pak Mangku, untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun kadek ngayah di sana, dia tuh merasa kayak, kok gini, kok bisa-bisanya Pak Mangku berbicara seenteng itu kepada si kadek. Nah, mulai di sanalah ada pergolakan batin di hatinya si kadek. Ini tuh bener nggak sih si Pak Mangku ini waras atau bagaimana? Di dalam perjalanan pulang, sebetulnya si kadek berpikir kelas, ini tuh ada apa? Kok tiba-tiba ketenangan hatinya, kedamaian hatinya yang selama ini sudah pagah, tiba-tiba kembali oleng. Dan si kadek ini kayak meragukan si gurunya gitu loh semeton. Ini tuh ada apa? Setelah sampai di rumah semetonnya kan biasa nih, kadek ini disambut oleh anak dan juga istrinya. Kadek ini dibuatkan kopi, diambilin makanan oleh istrinya. Dan kadek melihat semeton, ketika dia itu kayak berdekatan dengan istrinya, dia merasa kayak cemburu gitu loh, kayak marah gitu loh kepada si Pak Mangku Gede. Kenapa kok si Pak Mangku Gede bisa berkata dan meminta istrinya untuk bekerja di sana? Mungkin karena si kadek ini terlihat linglung kembali seperti dulu sebelum si kadek ngayah di tempatnya si Pak Mangku. Bapak dan juga ibunya si kadek ini memanggil si kadek. Mereka berbicara empat mata. Dan kadek pun menceritakan apa yang terjadi tadi dengan dia, Pak Mangku Gede, dan juga dengan si Pak Mangku. Ketika itu, ibunya si kadek langsung ngegas dan bilang, ibu kan sudah bilang, jangan terlalu percaya kepada orang lain. Sekarang dia meminta menantu kami untuk bekerja di sana 2 bulan dan kamu akan diberikan paice batu yang membuat kamu kebal. Kamu nggak berpikir apa maksud dari balian itu meminta istrimu bekerja di sana, kalau bukan dia ingin mendapatkan badan istrimu? Atau mungkin saja si Pak Mangku Gede ini ingin tidur dengan istrimu seperti orang-orang memutih cabul lainnya. Boom. Kok gini? Di sana kadek tuh kayak merasa tertampar, seolah-olah kata hatinya kadek ini membenarkan dan setuju dengan apa kata dari ibunya si kadek. Nah, setelah itu sebetulnya kadek pun berhari-hari tidak ada lagi ngayah ataupun datang ke tempatnya si Pak Mangku. Dia tuh memikirkan apa yang terjadi dengan dia, dengan istrinya, dengan Pak Mangku, dan juga dengan si Pak Mangku Gede. Dan kadek tuh masih tidak habis pikir sematang, kenapa kok Pak Mangku bisa segampang itu menyuruh kadek membiarkan istrinya bekerja di sana hanya agar dia mendapatkan kekebalan. Nah, selama berhari-hari kadek tidak ada ngayah ke sana, kadek ini kayak ditelepon lah oleh anak kandung dari si Pak Mangku yang memang ada di desa sebelah. Desa sebelah itu kayak desa tetangga dari tempatnya si kadek ini tinggal. Si kadek dengan si anaknya Pak Mangku ini memang sering ketemu semua tahun. Tapi ketika kadek bertemu dengan si anaknya Pak Mangku di tempatnya si Pak Mangku, terlihat sekali kalau anaknya si Pak Mangku ini tidak suka dengan bapaknya. Dan ketika kadek bertanya kepada bapaknya, Pak Mangku selalu bilang ya, kalau anaknya ini memang tidak percaya, jadi kamu tidak perlu memperdulikan anak saya. Selalu seperti itu kata-kata yang diucapkan oleh Pak Mangku. Nah, kesempatan itu kadek pun manfaatkan. Dia tuh kayak bertemu dengan si anaknya Pak Mangku di luar tempatnya si Pak Mangku. Ketika itu mereka ngopi bersama. Anaknya Pak Mangku ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini bertanya, kamu dibawa kemana saja oleh ayah saya? Ilmu apa saja yang sudah diturunkan oleh ayah saya ke kamu? Kadek pun kayak tidak menjawab itu dengan spesifik. Dia tuh kayak, ya beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Nah, di sana anaknya si Pak Mangku, si Beli Gede ini cerita semeton, kalau dulu si Beli Gede ini memang sudah pernah mewinten, dan Beli Gede ini diajarkan berbagai ilmu oleh si Pak Mangku. Sampai suatu hari si Beli Gede ini dipertemukanlah oleh Pak Mangku dengan si Pak Mangku Gede ini loh semeton. Nah, waktu itu kita sebut saja si Pak Mangku Gede ini gurunya si Pak Mangku ya. Ketika si Beli Gede ini bertemu dengan gurunya si Pak Mangku, gurunya si Pak Mangku ini malah bilang semeton, kalau si Beli Gede ini pasti akan menjadi balian sakti kalau saja si Beli Gede mau membawa bekal yang akan diberikan oleh gurunya si Pak Mangku. Saat itu semeton Beli Gede ini memang benar-benar punya cita-cita ingin menjadi seperti si Pak Mangku. Karena menurut Pak Mangku, si Beli Gede ini orangnya melek dan pasti juga akan menjadi orang memutih seperti dia. Nah, waktu itu si Pak Mangku Gede ini pun memberikan
batu agar-agar itu kepada si Beli Gede. Benar setelah Beli Gede ini membawa batu tersebut, kemanapun dia pergi, orang-orang ini seolah-olah takut dan tunduk kepada dia. Apapun yang Beli Gede lakukan selalu mesari, dan akhirnya Beli Gede pun bisa sukses di pekerjaannya. Nah, waktu itu memang kebetulan Beli Gede ini memang pacaran dengan ceweknya sekitar 10 tahun. Nah, ketika itu Beli Gede ini memang sudah akan ada rencana menikah sekitar 6 bulan lagi. Ketika itu sebetulnya si Pak Mangku Gede ini bertanya, "Dek, kamu udah punya pacar kan? Kata bapakmu sudah mau menikah." "Iya, Pak," gitu. Nah, si Pak Mangku Gede ini meminta si Beli Gede membawa calon istrinya agar diajak nangkil ke tempat si Pak Mangku Gede bersama dengan ayahnya. Dan Beli Gede pun melakukan itu semata karena dia tuh kayak segan banget kepada si Pak Mangku Gede kan. Nah, ketika si Beli Gede mengajak calon istrinya ke sana, si calon istrinya ini sempatlah dibawa masuk ke kamar suci si Pak Mangku Gede, dan pintu dari kamar suci ini ditutup. Waktu itu dua pengayahnya si Pak Mangku Gede dengan Beli Gede dengan si Pak Mangku menunggu di teras kamar suci. Di dalam, pacarnya Beli Gede dengan si Pak Mangku Gede entah apa kada yang dilakukan. Sekitar 15 menit kemudian pintu dibuka, dan saat itu keadaan si pacar dari Beli Gede dengan si Pak Mangku Gede ini terlihat biasa-biasa saja. Nah, si Pak Mangku Gede bilang sama Ton, kalau si Beli Gede ini tidak berjodoh dengan calon istrinya, dan kalau sampai mereka menikah, kemungkinan calon istrinya ini akan meninggal muda. Entah kengken kaden unduke ya. Beli Gede tidak percaya dong, dia tuh kayak apa mungkin. Tapi setelah hari itu tiba-tiba calon istrinya Beli Gede ini menjaga jarak dan tidak pernah mau bertemu dengan si Beli Gede. Dan akhirnya tiba-tiba saja calon istrinya si Beli Gede ini minta putus dan membatalkan pernikahan mereka. Dan ternyata calon istrinya Beli Gede ini terdengar menjadi wanita simpanan dari si Pak Mangku Gede. Boom! Kok gini? Iya, sematan. Waktu itu Beli Gede marah banget. Dia mendengar kabar ini dari bestinya si calon istri. Beli Gede pun mencari calon istrinya ke rumah, dan calon istrinya ini bilang tidak cinta lagi dengan Beli Gede. Waktu itu calon mertuanya Beli Gede benar-benar minta maaf pada Beli Gede. Calon mertuanya Beli Gede juga bilang mereka juga tidak mengerti kenapa putri mereka kok tiba-tiba ingin membatalkan pernikahan, dan mereka juga meminta kalau memang putri mereka tidak cinta lagi dengan Beli Gede, tolong Beli Gede mengerti. Beli Gede berkali-kali datang ke rumah calon istrinya, tapi calon istrinya ini tidak pernah mau keluar kamar. Yang selalu datang menghampiri Beli Gede adalah orang tua dari si calon istri. Sampai 1 tahun berlalu, semeton engken kadan unduke, tiba-tiba calon istrinya Beli Gede ini dikabarkan sudah menjadi istri kedua dari si Pak Mangku Gede. Boom! Kok kene? Karena inilah Beli Gede mulai berpikir logis. Apa jangan-jangan ketika berada di dalam kamar suci, ketika calon istri dengan si Pak Mangku Gede ini menutup pintu, mungkinkah si calon istri sudah dihipnotis atau mungkin sudah diberikan jampi-jampi agar si calon istri ini muak dengan Beli Gede dan memilih si Pak Mangku Gede? Logikanya Pak Mangku Gede waktu itu umurnya mungkin sekitar 60 tahunan, dan Beli Gede itu baru kepala 3 gitu loh. Kenapa kok bisa-bisa calon istri yang sudah dia pacari 10 tahun langsung jatuh cinta kepada kakek-kakek seperti itu dan memilih meninggalkan Beli Gede semua tahun? Dari sana Beli Gede mulai marah. Dia mulai membicarakan ini kepada ayahnya. Pak Mangku waktu itu bilang, Pak Mangku Gede ini adalah seseorang yang sangat berkuasa dan juga seseorang yang sangat sakti. Tolong tahan amarahmu, karena Pak Mangku tidak mau nanti Beli Gede kenapa-napa. Mungkin maksudnya si Pak Mangku ini bicara seperti itu karena dia juga merasa tidak bisa melawan kekuasaan dan juga kekuatannya si Pak Mangku Gede. Karena itulah Pak Mangku mungkin bilang seperti itu kepada Beli Gede. Dan karena inilah Beli Gede sadar kalau sepertinya bapaknya ini terlalu tunduk dan takut kepada si Pak Mangku Gede. Dan setelah itu semeton, si Beli Gede memutuskan untuk meninggalkan rumahnya Pak Mangku dan bekerja di kota. Dan tidak pernah lagi belajar ini, belajar itu. Apalah itu. Pokoknya Beli Gede hanya ingin hidup normal dan terbebas dari bayang-bayang perkumpulan X dan juga dari bayang-bayang ayahnya sendiri, termasuk bayang-bayang si Pak Mangku Gede. Kadek yang mendengar ini kayak boom. Kok gini? Di sana juga kadek akhirnya membicarakan apa yang terjadi kini. Nah, Beli Gede bilang,
Jangan pernah membiarkan istrimu bekerja di sana. Itu cuma kedok. Jangan pernah membiarkan siapapun ke sana, karena saya yakin dia bukanlah manusia yang baik. Kembali lagi semotonya, ini cerita dari Beli Gede kepada Beli Kadek, dan Beli Kadek membicarakan ini kepada saya. Jadi tolong kalian mengerti. Waktu itu semotonya Beli Gede pun akhirnya setelah mendapatkan wejangan dan juga ocehan-ocehan dari si Beli Gede, entah kenapa hati kecilnya itu seolah-olah mendukung dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Beli Gede. Dan setelah itu Kadek memutuskan tidak lagi ngayah ke tempatnya si Pak Mangku. Semua nomornya Pak Mangku sudah diblokir, dan semua yang berhubungan dengan si Pak Mangku, entah itu bekel, dupa, kalong, apapun itu dibakar. Sampai-sampai istrinya bertanya, loh kenapa kok semua dibakar? Yang tak mungkin keluarganya si Kadek ini berpikir ya, Kadek ini kan cutut, pengen ngayah di sana, pokoknya dia tuh cutut banget harus ke sana. Tapi kok tiba-tiba cuma dalam beberapa hari dia tuh berubah gitu loh. Mungkin keluarganya termasuk istrinya bingung, tapi Kadek tidak pernah membicarakan apapun. Dia cuma bilang, saya ingin fokus di rumah, saya ingin fokus sembahyang di kamar suci saya sendiri tanpa berguru kemanapun. Nah setelah itu semeton akhirnya Kadek pun tahu, ternyata si Pak Mangku Gede ini sudah kepo dengan akun sosial medianya. Si Kadek ini kan punya sosial media, Facebook dan juga IG. Kadek ini memang seringlah memposting foto istri dan juga keluarganya di sana. Kemungkinan Pak Mangku Gede ini melihat foto istrinya di sana dan menginginkan istrinya si Kadek. Dan astungkarenya, Beli Gede anak kandung dari gurunya si Kadek mau membongkar dan menceritakan pengalamannya dia sendiri. Astungkarenya Kadek ini masih pagah dan tidak nyerendeng dan tidak terpengaruh dengan apapun itu hasutan-hasutan dari si Pak Mangku Gede. Dan tahu nggak semeton? Bulan pitung dine atau 1,5 bulan setelah Kadek membakar apapun itu, jimat, dupo, kalong, dan yang lainnya, bahkan paice dari Pak Mangku, tiba-tiba ada orang berobat. Dan sampai detik ini Kadek ngayah berdua dengan istrinya tanpa berguru dengan siapapun. Kadek akan mengobati orang yang datang, dan istrinya akan menemani dia ketika ngaturang ayah di kamar sucinya sendiri, tanpa meminta bantuan kepada siapapun, tanpa meminta paice kepada siapapun. Kadek hanya fokus meminta bantuan kepada yang di atas, dan astungkara semuanya berjalan dengan sangat normal. Aduh semeton. Menurut Kadek ya, sampai detik ini perkumpulan X ini tetap merekrut beberapa murid yang berkedok kayak ya begitulah gitu loh semeton. Nah, dan kayak Kadek tuh bingung banget, kenapa kok bisa ada oknum seperti itu yang tega-teganya menginginkan pasangan dari calon muridnya. Dan ternyata si Pak Mangku Gede ini sudah berpulang karena penyakit NUT. Aduh semeton, saya tuh kayak, inilah cerita dari Kadek, seorang balian muda yang hampir terjerumus karena bisikan-bisikan dari manusia Dajjal. Kadek bilang semeton, dia itu berharap untuk kalian yang mungkin menonton ceritanya dia ini, kalian bisa juga ikut mengambil sisi positifnya. Jangan pernah terlalu percaya kepada orang lain. Jangan pernah terlalu percaya dengan orang yang baru kita kenal. Karena kita itu punya leluhur dan juga punya hati nurani. Lebih baik kita meminta kepada leluhur dan jangan selalu mengandalkan orang lain. Siapa tahu di antara semeton sekarang ada yang mungkin sedang bingung, sedang tersesat dengan masalah ini itu. Dan saya ngerti kok, pasti itu tuh rasanya berat banget, dan kita pasti memerlukan orang yang bisa membimbing kita. Tapi ingat, tidak semua guru itu baik, dan juga tidak semua guru itu bisa memberikan solusi yang terbaik. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri semeton. Nah, untuk semetonku jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.